Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Tapi tentu saja hari ini kita tidak akan bicara tentang tingkat tinggi, tapi obrolan warung kopi dengan orang-orang tingkat tinggi. Bersama saya, Wasri Dewi, di podcast BPHN Talks. Sahabat BPHN, bicara tentang episode BPHN Talks ini sudah tidak terasa sudah episode ke-57. Kalau biasanya obrolannya itu serius, hari ini kita akan ngobrol santai-santai. Sahabat BPHN, kali ini kita akan bahas tentang muda berkarya di BPHN. ASN Unggul mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045. Nah, bicara tentang generasi muda nih, kita bicara tentang energi yang gak habis-habis. Betul sekali ya, inovasi yang tiada batas, pemimpin, jiwa-jiwa pemimpin, sehingga ke generasi yang menjaga nilai-nilai. Ya, generasi muda juga dianggap sebagai generasi pendobrak gitu ya, fondasi dan pilar yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Karena pada akhirnya ketika kita bicara tentang visi Indonesia, SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, itu generasi muda, itulah yang akan mewujudkan visi ini di 2045. Baik, sahabat BPHN, oleh karena itu kali ini kita akan membahas ya bagaimana generasi muda di Badan Pembinaan Hukum Nasional tentu saja yang akan berkontribusi ya dengan banyaknya tantangan yang mereka hadapi, apa-apa saja inovasi yang mereka lakukan dalam pelayanan publik atau bahkan di luar ranah pekerjaan gitu ya, nggak hanya di kantor tapi juga di luar kantor, seperti apa mereka gitu ya. Kita akan dapatkan wawancara eksklusif, insight berharga. Oleh karena itu kali ini tentu saja saya tidak akan sendiri. Kalau biasanya sahabat BPHN melihat di latar belakangnya adalah merah dan hitam, kali ini suasananya sedikit berbeda ya. Di samping saya sudah ada kakak-kakak, mas mbak yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng dan ready untuk bertemu dengan sahabat BPHN. Kita langsung sapa saja. Saya mau kenalan dulu dengan Mbak Yulia Wiranti. Boleh saya panggil Kak Yulia aja? Boleh, sangat boleh. Selamat datang di BPHN Talks. Gimana perasaannya Mbak? Sudah sering ya di sini ya? Ya, so-so lah. Tapi hari ini semangat banget. Semangat banget iya, ya. Semangat banget. Karena ada muda berkarya ya. Betul. Oke ya. Baik ya. Tidak kalah amazing lagi nih ya, ada perempuan yang kalau biasanya sahabat BPHN Talks pasti nggak ya, yang berdiri atau yang duduk ya di kursi host adalah beliau ya. Tapi kali ini tenang ya, yang roasting, yang bertanya adalah saya ya. Kita kenalan dulu. Halo Mbak Nurul. Halo Kak Wasri. Gimana perasaannya Mbak di bangku narasumber? Iya, jadi saya nih ini saya posisinya sekarang sedang menjadi apa nih? Ternyata hanya kita berpindah tempat saja ya. Saya pinjam dulu sebentar kursinya. Silahkan dipakai sampai bertahun-tahun juga tidak oke. apa-apa. Ya, nanti kita obrolkan lebih lanjut ya. Oke ya. Dari ciwi-ciwi cakep gitu ya, kita akan beralih ke bapak-bapak dan mas-mas yang cakep ya. Tentu saja ada ini sangat tidak mainstream ya, anti mainstream kalau dibilang ya. Saya baru tahu loh olahraganya tuh sungguh di luar naral ya. Kalau ini Mbak Nurul, ini di luar naral ya. Mas Fahri, selamat datang di BPHN Talks. Gimana Mas perasaannya di kursi narasumber hari ini, bukan di ring tinju ya? Sangat senang Mbak Wasri, terima kasih. Tapi memang beda ya. Di atas oktagon saya itu apa ya, lebih santai, ketika duduk sini mah agak gelisah deh. Ya gelisah, agak gimana gitu, duduk gak nyaman kanan kiri gitu, yang luar biasa. Tumbuk ya Bang ya. Beda dia kita ekspresikan kepikiran kita, daya apa ya, di imajinasi kita tuh beda. Kalau di sini kan kita kan agak gimana gitu. Jadi memang itu dia ya. Beda ya di ring dengan di sini. Beda-beda Mbak. Tinjunya pindah dulu ya Bang ya. Oke. Yang terakhir ya, masih ada sebenarnya satu lagi, itu nanti kejutan ya. Tapi kita akan sapa dulu Mas Yeriko Kasworo, biasa dipanggil Mas Coco, benar ya? Iya. Saya boleh panggil Mas Coco atau Yeriko? Yeriko aja. Oh Yeriko aja ya. Panggilan sayang ya. Kita harus panggil Yeriko ya. Mas Yeriko, gimana perasaannya tidak berbicara tentang hukum nih kali ini, berbicara tentang sesuatu yang lain nih kali ini? Senang pastinya nanti kita membagi kisah-kisah menarik dari tiap yang hadir di sini ya. Itu aja Mas. Oh iya ya.
Baik ya, ditunggu pembicaraan yang lebih lagi ya untuk Mas Jericho, dan teman-teman di sini pasti udah nggak sabar ya bertemu dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa ya. Dan ini kita kan bicara tentang muda berkarya ya, anak muda, generasi muda gitu ya. Kalau bicara tentang yang muda nih ya, gimana sih? Aku panggilnya apa ya? Kakak-kakak kali ya, biar santai gitu ya. Kalau menurut kakak-kakak ini gimana sih kakak-kakak tuh memaknai muda berkarya sebagai ASN? Dari siapa dulu deh? Oh, ada yang langsung tunjuk. Dari Yang paling muda, yang paling muda. Boleh. Ya makasih nih Yang Dewa paling muda. Asri. Katanya paling muda gitu ya. Padahal itu paradoks sebenarnya ya. Jadi alhamdulillah sih kalau masih bisa dibilang muda. Tadi kalau kata teman-teman apalah artinya sebuah angka umur betul. gitu ya, tapi tetap berjiwa muda, insya Allah ya, alhamdulillah sehat selalu. Jadi kalau menurut saya, kan saya ini kan ASN public server, jadi intinya orientasinya pelayanan publik. Jadi kalau muda berkarya ya kita kembalikan kepada nilai-nilai ASN-nya nih. Dewa Asri, ASN berakhlak ya katanya. Depannya tuh berorientasi pelayanan. Nah, kemudian di belakangnya ya kita harus punya kompetensi ya, gitu seperti itu. Nih teman-teman di sini luar biasa kompetensinya. Selain juga di kantor, tapi juga punya aktivitas berkarya di luar kantor. Kalau saya di luar kantornya kebetulan masih berhubungan dengan penyuluh hukum. Saya kan penyuluh hukum, jadi kebetulan pada saat itu di era 2017 itu ada program penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Pada saat itu saya memang niatnya itu adalah untuk mengembangkan kompetensi. Karena kan saya sebagai penyuluh hukum nih dewasa, jadi apa salahnya saya juga ya ikut deh sertifikasi penyuluh anti korupsi pada saat itu. Jadi yang saya lihat ya untuk pengembangan kompetensi juga nanti bertemu dengan orang banyak ya, relasi gitu ya, jejaring. Jadi saya pikir ini ada manfaatnya lah selain juga menunjang tusi organisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu memang dibilang katanya saya pelopor di BPHN sebagai paksi. Alhamdulillah memang ya, dan alhamdulillah sekarang pun saya cukup bangga karena sekarang sudah ada sekitar hampir 89 penyuluh anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM, dan sekarang sudah mendapat atensi dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri, sudah pengukuhan SK-nya oleh Pak Menteri dan Ijen sebagai inisiator pengampu dalam hal ini karena kan menuju zona integritas ya, ZI reformasi birokrasi, jadi diampu oleh Ijen. Jadi kemarin sudah rapat koordinasi, rencana aksi di tahun ini sudah mulai disampaikan. Jadi kalau menurut saya pribadi berorientasi pelayanan lah yang dimaksud dengan muda berkarya itu. Dan lakukan hal yang sekecil mungkin untuk diri sendiri dulu. Artinya dengan sebagai penyuluh anti korupsi, saya mencoba dari dalam diri saya sendiri itu ada pengendalian, ada self warning, pengendalian diri, kemudian ya usahakan selalu berintegritas, walaupun integritas itu memang seperti kadar gimana, kadang naik kadang turun gitu ya, tapi insya Allah dengan sudah menjadi penyuluh anti korupsi yang bisa mungkin membawa manfaat kepada orang banyak ya, alhamdulillah ya itu tadi, jadi untuk self ini aja di dalam diri saya pengendalian sendiri lah gitu. Tadi bicaranya adalah berorientasikan pelayanan ya, dan terus mengembangkan kompetensi. Wah, luar biasa sekali ya. Muda berkarya. Kalau menurut Mas Jericho, gimana tuh yang muda berkarya sebagai ASN, Mas Jericho? Oke. Kalau menurut saya sebagai seorang ASN nih Mbak Wasri, mungkin poinnya adalah sebagai ASN muda kita juga harus bisa mengembangkan diri gitu. Dan mengembangkan diri itu bukan hanya mengembangkan diri di sebagai ASN, misalnya saya di BPHN saja gitu, tapi saya percaya bahwa setiap orang itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap orang tuh punya passion masing-masing, tapi gimana caranya kita bisa mengarahkan passion kita untuk menjadi sesuatu yang lebih positif gitu. Mungkin seperti halnya saya gitu, mungkin saya mengembangkan diri tidak sebagai analis hukum dalam hal ini, saya analis hukum kebetulan, tapi juga saya punya passion di bidang lain, dan itu mungkin cara saya untuk bisa mengembangkan diri untuk berkarya sebagai ASN muda, tapi dengan cara saya gitu, dengan passion yang saya punya saat ini gitu. Wow, luar biasa ya, bicara tentang
muda nih sahabat BPHN, kita bicara tentang passion yang terus meluap-luap dan Mas Yeriko tuh mengembangkannya dengan maksimal ya di dalam kantor dan luar kantor. Kenapa saya bilang mengembangkan dengan maksimal? Masih muda, tapi sekarang sudah analis hukum, ahli muda ya, pas sekali ya dengan muda berkarya ya. Oke ya, mengembangkan passion ya. Kalau misalnya dari Mas Fahri sendiri, bagaimana Mas Fahri memaknai muda berkarya sebagai ASN, Mas? Kalau menurut saya yang muda berkarya itu ya orang-orang ya, bukan usia ya Mbak. Tadi kalau memang saya setuju dengan kata-kata bahwasanya muda itu bukan terbatas angka ya, tapi kepada spirit. Karena memang setiap orang tuh punya potensi. Jadi bagaimana sekarang kita itu mengetahui dan mengarahkan potensi kita. Kalau kaitan dengan saya ASN ya, kan saya sehari-hari kerja sebagai ASN, tapi memang saya di luar tuh punya aktivitas yang di luar diskusi kita, di luar diskusi kita tadi ini, bahwasanya katanya anti mainstream ya. Memang kan saya aktif di dunia MMA ya, yang memang di masyarakat MMA itu identik dengan keras seperti itu. Tapi sebenarnya saya boleh sedikit berbicara. Sebenarnya di balik kerasnya MMA itu ada nilai-nilai filosofi. Ada nilai filosofi yang menurut saya pejuang. Kenapa pejuang di situ? Ada nilai sportivitas, ada nilai perjuangan, ada nilai disiplin. Orang-orang yang bisa berdiri di atas oktagon itu bukan orang-orang yang nggak disiplin, bukan orang-orang yang nggak bisa komitmen dengan waktu, dengan semua apa yang dia mau gitu. Bahkan ya bisa dikatakan kalau orang bilang itu ngeri, pasti Mbak, karena berdiri 5 kali 3 ronde itu bukan hal yang mudah. Setiap detik itu kita terancam. Nah itulah, dari situlah kita paham, itulah kita persiapkan. Nah, seperti kerja tadi, ya kita sebagai ASN, kalau saya kaitannya itu berusaha untuk disiplin, komitmen sebagai ASN, bahwa saya ASN itu punya nilai-nilai berakhlak dan juga punya nilai institusi kan. Kami pasti ya itu yang kita terapkan dalam melayani masyarakat. Seperti itu Mbak. Kalau Mas Fahri bilangnya adalah ada filosofi, menjaga nilai. Ya, disiplin ya kan, dia terapkan itu bahkan sampai di luar pekerjaan. Menarik sekali ya, menjaga nilai dari dalam pekerjaan sampai keluar ya. Nah, Mbak Nurul nih, ini pertanyaannya yang pertama ya. Ganti pertanyaannya, gimana nih? Kalau saya kenapa harus berganti? Tidak ya, karena kan ini biasanya nanya. Kalau saya kan nanya nih Mbak Nurul. Kalau menurut Mbak Nurul sendiri ya, saya tahu ya Mbak Nurul ini salah satu yang kayaknya the real anak muda gitu ya, kayak kadang di Jaksel, kadang udah di Jakarta Utara gitu ya, kadang di dalam negeri, kadang sudah di luar negeri ya. Kalau sahabat BPHN lihat Instagramnya saya jual deh ya, Nurul Rohma, silahkan jual ya. Itu tuh biasa sampai titik juga ada gitu ya. Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul memaknai muda berkarya sebagai ASN Mbak Nurul? Oke, terima kasih Kak Wasri. Kalau misalnya saya sendiri memaknai muda dan berkarya itu lebih pada dampaknya. Jadi kita tuh anak muda spiritnya kan, kemudian berkaryanya tuh apa? Karyanya itu sesuatu yang harusnya berdampak ke masyarakat terutama. Mungkin kalau tadi kata Mbak Lia adalah selaku public servant kita memang menservis kan sosial gitu. Kemudian kalau misalnya dari aku sendiri, karena memang passion aku tadi Bang Yeriko bilang terkait dengan passion. Kalau aku tuh dari dulu dan memang asalnya dari anak organisasi. Jadi karena memang udah terbiasa dengan sebagai aktivis, jadi ketika masuk di dalam lingkungan pemerintah tuh sempat kaget karena kok gini-gini aja ya hidup aku ya. Kenapa aku hanya ke kantor, kemudian aku bekerja di depan komputer, kemudian ya ada nilai-nilai pelayanan tuh pasti gitu. Kita menjual produk-produk layanan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan dan itu mempermudah masyarakat seperti itu. Tapi ada yang kurang nih. Ibarat aku tuh orang yang selalu haus dengan ilmu kan, selalu haus dengan lingkungan yang suportif, kemudian lingkungan diskusi, kemudian juga ilmu-ilmu baru, sehingga aku kembali ke aku mencari organisasi yang bisa tepat dengan aku, atau aku membangun organisasi, mendevelop sebuah organisasi seperti itu. Jadinya memang untuk saat ini karyaku adalah bersama dengan teman-teman di Kumham Muda, itu asosiasi teman-teman pegawai Kemenkumham, untuk kita bisa bergerak membantu organisasi sebenarnya. Mengoptimalkan peran GPR, Government Public Relations, lewat
cara kita lewat program-program kita, di mana ketika birokrasi ini, ketika organisasi kita bisa memprovide hal-hal yang berkaitan dengan ya APBN, kemudian pelayanan dan lain sebagainya, kita anak mudanya ini bergerak melalui program-program yang ini tuh tidak ada di kementerian, dan kita provide untuk self development kitanya sendiri sebagai pegawai Kemenkumham. Kemudian kita juga melahirkan program-program yang itu bisa membantu teman-teman kita yang bahkan di UPT lain, Kemenkumham Muda yang ada di UPT lain gitu. Kemudian juga program-program yang ini berkaitan dengan TUSI tapi belum dilaksanakan oleh organisasi kita untuk langsung ke masyarakat. Jadi ibarat kita ini penjemput bola supaya masyarakat itu bisa tahu, oh ini ada fungsinya Kumham yang seperti ini. Jadi kita memanfaatkan kolaborasi kerja bersama seluruh teman-teman Kumham Muda seperti itu. Dan juga kembali lagi ke muda berkarya itu, karena ia sebagai perempuan ya, isu perempuan dan anak itu menjadi isu yang saya geluti dari dulu gitu, sehingga saya bersama dengan teman-teman komunitas terutama di WiWow, kalau boleh saya mention di sini, kami melakukan program-program pemberdayaan terhadap perempuan, terutama perempuan anak seperti itu, untuk bisa terus berkarya. Kita ibarat menawarkan mimpi dan kesempatan bahwa ada banyak kesempatan di luar sana yang saat ini bisa diraih gitu oleh teman-teman seperti itu. Oh, luar biasa ya. Kalau kata Mbak Nurul, muda itu berdampak ya. Kalau tadi Mas Fahri bilang kan, muda itu bukan bicara tentang angka ya. Apa arti sebuah angka gitu kan. Bicara itu tentang spirit ya kan. Luar biasa ya bagaimana kakak-kakak di sini ya, narasumber kita memaknai sebuah kata ya, muda berkarya itu. Nah, tapi sebelum lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau nyampaikan kepada sahabat BPHM Talks gitu ya. Ini kan live ya di Instagram dan juga TikTok. Jadi ini ada narasumber yang luar biasa. Kalau teman-teman atau sahabat BPHM Talks punya pertanyaan, ingin mengemukakan pendapat, jangan ragu, jangan malu untuk ketik di kolom komentar ya. Nanti kita bisa up ya, ada kakak-kakak yang akan up. Tenang saja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih kakak-kakak di sini ya. Bicara tentang generasi muda tadi ya. Ada yang bilang berdampak, ada yang bilang itu bicara tentang passion. Saya ngeliat tuh generasi muda itu kalau dari diri kakak-kakaknya adalah pendobrak gitu ya. Pendobrak dan kadang pemutus gitu ya. Dikatakan pemutus, ada nilai-nilai lama yang diputus dan kemudian ditanamkan nilai-nilai yang baru. Ada nilai-nilai yang baik yang dari zaman lampau yang masih baik itu dijaga gitu kan. Tapi somehow yang menjadi pertanyaan adalah gini, generasi muda itu dicapnya jadi rebel, pengkritik nih, gitu kan. Nah, tapi orang-orangnya juga dikenal inovatif, ya kan? Pendobrak tadi. Nah, menurut kakak-kakak di sini ya, aku bertanya kepada Mbak Nurul lagi nih dari awal gitu ya. Gimana sih Kak Nurul nih atau Mbak Nurul nih memaknai diri Mbak Nurul sebagai ASN muda yang tadi ya, gak hanya diam di dalam kantor ya, bahkan menjadi inisiator, jemput bola ke lapangan. Ada program yang belum bisa dijalankan dengan maksimal, sok kita jalankan gitu, inline bahkan dengan pekerjaan meskipun itu di luar pekerjaan. Gimana Mbak Nurul memaknai diri Mbak Nurul sebagai ASN yang dicap rebel ya, pengkritik, dikritik, suka mengkritik gitu, tapi sebenarnya adalah inisiator dan pendobrak ini. ASN muda loh kita bicaranya ya. Kalau misalnya aku memaknainya, mungkin kalau misalnya mau dibilang rebel, ada beberapa hal yang memang itu tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu ya. Tapi gimana cara kita sebenarnya merespon seperti itu. Ibarat ketika kita menemukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita lihat lagi sesuai nggak sih dengan kapabilitas kita juga ketika kita mau merubah gitu. Untuk merubah sesuatu itu kan kita juga harus memiliki kapabilitas seperti itu. Jadi ketika memang saya belum sampai di sana, yang bisa saya lakukan adalah satu, menyampaikan kepada pimpinan, karena itu hal yang paling simpel, mudah, kemudian juga yang itu diperlukan di birokrasi. Kita tetap memerlukan improvement kan pastinya kan Kak Wasri gitu. Tapi ketika memang alhamdulillahnya sampai hari ini saya selalu mendapatkan pimpinan yang luar biasa baiknya gitu. Jadi selalu membuka ruang untuk diskusi dengan staffnya, kemudian selalu membuka ruang untuk ada ruang untuk kita bisa bersuara
apa yang menjadi permasalahan, kemudian kita cari solusinya, bahkan membuat program-program yang inovatif seperti itu. Jadi masih ada ruang untuk diskusi. Itu adalah lingkungan yang menurut saya progresif seperti itu. Namun memang di beberapa tempat lainnya juga ada teman-teman yang tidak seberuntung itu gitu kan. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk bisa bareng-bareng nih mendobraknya atau memutusnya? Ya kita jangan melakukan hal itu. Kita tidak melakukan itu di satu tempat, tapi kita bisa melakukan sesuatu karya yang nyata. Tadi kalau misalnya dikatakan muda berkarya, kita berkarya di tempat yang lain, yaitu ya di komunitas. Kalau misalnya saya sendiri seperti itu bersama dengan teman-teman. Jadi gak ada sesuatu penghalang satupun ketika kita tidak bisa maksimal di satu tempat. Kita masih punya banyak tempat yang lain yang akan menampung ide-ide kita untuk bisa kita implementasikan. Seperti itu. Mbak Yulia. Tadi ya, Nurul dari kita akan bicara dari generasi nih. Oke. Kalau menurut Mbak Lia gimana, Mbak? Kalau menurut saya nih, Dek, tadi dibilang cap rebel gitu ya, mengkritik. Kalau menurut saya selama kritiknya bersifat membangun, konstruktif dan didasari dengan alasan-alasannya dasar yang kuat, kenapa enggak? Why not? Menuju perubahan itu kan tidak harus kita alergi terhadap resisten terhadap kritik ya, kritik yang membangun. Tapi intinya kalau menurut saya muda berkarya itu adalah kita basicnya, kalau menurut saya semua itu adalah dari attitude. Attitude, sikap perilaku kita gitu. Jadi sepintar apapun kita, kalau menurut saya pribadi ya, tetap kita harus membumi. Attitude itu harus dijaga. Sepintar apapun kamu gitu ya, cerdas apapun kamu, attitude yang harus dipegang. Jadi ketika kita punya attitude yang baik, itu akan berdampak ke semuanya kalau menurut saya. Dia cerdas, dia bisa inovasi gitu ya. Dan kalau menurut saya ilmu padi harus dipakai. Semakin berisi dia semakin merunduk gitu. Jadi jangan semakin congkak gitu ya, karena kita merasa kita paling hebat, ternyata masih ada yang paling hebat lagi. Jadi menurut saya nomor satu adalah attitude. Itu nanti akan berdampak ke semuanya. Nih langsung filosofi ya, langsung memberikan filosofi ya. Kalau menurut Mas Jericho gimana Mas? Gimana Mas menanggapi ini? Ya. Tadi dari pertanyaan yang cukup panjang dari Mbak Wasri ini, saya mungkin ngambil satu kata aja, pendobrak. Kalau menurut saya kan bekerja berbisnis gitu ya, di luar dari saya sebagai ASN. Tapi mungkin satu hal yang ingin saya buktikan, yang mungkin bisa juga dibilang sebagai mendobrak bahwa sebagai seorang ASN, tapi kita juga bisa berbisnis gitu. Ada satu semacam kiasan gitu, bahwa kita nggak bisa jalan di dua jalur yang berbeda gitu. Tapi kalau saya setiap hari pasti saya mengutamakan sebagai seorang ASN gitu ya, karena memang mengabdi kepada negara begitu. Tapi bagaimana saya bisa membentuk tim agar bisa mendukung saya sehingga saya bisa berjalan di dua jalur yang berbeda. Dan saya berusaha untuk membuktikan itu gitu, bahwa sebagai seorang ASN kita juga tetap bisa berbisnis, kita bisa berjalan dengan passion yang mungkin berbeda dengan keseharian saya sebagai seorang analis hukum, dan semua bisa berjalan beriringan gitu. Saya berusaha untuk membuktikan itu begitu. Jadi ASN yang punya passion yang mungkin berbeda, sangat berbeda gitu dengan keseharian, ya bukan artinya terus kita melupakan passion kita gitu. Selama kita bisa passion itu dibawa ke hal yang positif, itu juga bisa menghasilkan gitu, bisa untuk meningkatkan kualitas hidup juga gitu. Oh, ini pendobrak sejati ya. Gimana saya bisa memaksimalkan ya apapun yang bisa dimaksimalkan. Selama itu ambisius. Ya. Tadi betul ya. Ini generasi muda dikenal dengan generasi ambisius ya. Sampai nih jangan-jangan di kampus juga gitu Mas. IPK-nya 5 ya? 6 ya, oke ya. Ambisius ya, pendobrak sejati ya. Mas Fahri udah ini apa gitu ya, Mas, gimana Mas? Gimana Mas memaknainya? Mana sih kalau bilang memang perubahan itu harus diawali dengan kritikan ya Mbak. Karena kritikan itu kan berarti ada sesuatu yang nggak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau nggak bisa dikritik dipukul Bang. Jangan ditumbuk ya. Kita bahas kira-kira nggak bisa dikritik, nanti kita kunci sudah. Nah, tapi kalau saya ditanya, yang muda yang berkarya memang dari sisi perubahannya memang diri sendiri sih Mbak.
Karena kan institusi ini terdiri dari individu yang bersama, yang memiliki tujuan bersama membangun sebuah institusi kan. Ketika individu-individu yang sudah menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri, itu akan membawa di sekelilingnya itu akan seperti radiasi, radiasi kebaikan dan hal-hal yang baik di bawahnya. Begitu juga ketika individu itu udah nggak baik, radiasi di sekeliling lingkungan itu juga akan tidak baik. Dalam hal pekerjaan sebagai ASN juga sama, Mbak. Ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi pegawai yang baik, menjadi pelayan yang baik, otomatis citra kita juga akan baik. Bukan institusinya, sebenarnya yang merusak itu atau yang membuat citra baik itu kan personil. Karena kan institusi benda mati, yang bergerak itu personil. Kayak saya, contohnya saya ambil pribadi saya. Ya alhamdulillah apa yang saya citrakan ketika saya tampil nih Mbak, tampil di TV. Saya itu sebenarnya status saya sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pegawai Kumham itu melekat. Apapun yang saya lakukan itu nggak bisa terlepas, nggak bisa Pak hari ini aku di luar, aku nggak bawa dong, nggak bisa. ASN itu yang mereka lihat. Oh ternyata apa? Oh pegawai ASN, ASN ternyata bisa toh. Kemudian oh ternyata pegawai Kumham tuh seperti ini loh gambarannya. Tetap ada peluang-peluang yang bisa diangkat potensinya seperti itu sih Mbak. Wow. ASN muda yang memaksimalkan potensinya dan bisa membawa dirinya bahkan di dalam dan di luar kantor. Benar ya? Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 ya. SDM yang unggul, SDM yang berkualitas ya. Kita lihat di sini nih, yang muda-muda yang berkualitas ya. Bukan pesimis tapi optimis ya. Indonesia Emas 2045. Karena kita punya SDM yang tadi membawa radiasi positif bagi sekitarnya ya. Jadi sungguh luar biasa ya sahabat BPHN, bicara tentang yang muda, yang manis yang ada di sini ya. Nggak hanya ternyata berprestasi di dalam kantor, tetapi juga di luar kantor. Karena tadi ya teman-teman ini gitu ya. Tadi saya nanya apa, dia langsung bilang ya berdampak ya. Saya bangun ini ya, saya memaksimalkan potensi ini ya. Dan itu juga yang harus kita lakukan gitu ya. Karena apapun yang terjadi pada akhirnya memang pengembangan diri kita, kompetensi kita itu harus dari dalam diri kita sendiri ya. Bicara tentang kompetensi tadi ya, saya tadi tertarik sama perkataannya Mbak Lia gitu ya. Ketika ditanya tentang bagaimana muda berkarya itu, Mbak Lia jawab gini, kita harus punya integritas ya. Oh saya langsung kayak, oh oke, sebentar gitu ya. Mbak Lia ini sahabat BPHN, saya mau bocorkan satu hal, Mbak Lia ini pegawai teladan di BPHN 2022, benar ya Mbak ya? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Dan Mbak Lia ini juga merupakan penyuluh media ya. Jadi kalau muda dikatakan emang apalah arti sebuah angka gitu ya. Mbak Lia ini kan seorang ibu ya, seorang istri juga, betul ya? Seorang pegawai teladan ya. Ini nih gimana nih berintegritas nih di setiap sisi nih sampai dapat pegawai teladan, padahal sibuk pasti di luar kantor, nyampe lagi ke kantor, menyuluh lagi asesor tersertifikasi, sahabat BPHN ya, penyuluh anti korupsi ya di sini juga. Gimana tuh Mbak Lia tuh kayak mengimplementasikan nilai integritas itu, berintegritas itu dalam diri Mbak Lia dan di sekitar Mbak Lia tuh sampai bisa kayak gitu tuh Mbak. Panutan saya nih soalnya. Aduh, enggak lah. Ya alhamdulillah sih kalau misalkan ada apa ya sisi positifnya yang bisa diambil. Tapi intinya sih sebetulnya saya jujur itu sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya. Maksudnya gini, saya hanya berusaha ketika itu menjadi penyuluh hukum, apa yang bisa saya lakukan seperti itu dari hal yang sekecil mungkin aja gitu ya. Ya pertama dari diri sendiri ya dengan menerapkan, pertama memang saya prinsip harus jujur. Artinya jujur karena gini, integritas itu kan harus kesesuaian antara ucapan, pola pikir kita, hati nurani kita dan perilaku kita seperti itu. Dan itu memang sangat sulit sih. Ya saya juga nggak selalu menjadi dalam tanda kutip orang yang berintegritas juga enggak. Pernah juga saya terlambat ibaratnya gitu. Karena sebetulnya integritas itu dari hal yang kecil ya, dari misalnya kita ya kalau bisa dalam bekerja tidak terlambat. Itu kan berarti disiplin. Terus kemudian jujur. Kemudian jadi kalau di penyuluh anti korupsi itu ada nilai-nilai integritas, disingkatnya Jumat bersepeda kakak. Bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab,
berani, jadi berani menyampaikan kebenaran gitu, walaupun sekalipun itu maaf ke atasan kita sekalipun. Apalagi terkait dengan nilai-nilai anti korupsi itu no excuse gitu ya, karena kita tuh kan berharap Indonesia zero corruption gitu ya. Amin. Ya, Yes. mudah-mudahan seperti itu. Nah, dari apa? Dari budaya kita, budaya anti korupsi kita yang memang harus kita bangun seperti itu. Dari apa? Dari nilai-nilai integritas itu. Jadi memang itu tadi memang sulit ya, karena itu kan seperti kadar keimanan saya bilang, bisa naik bisa turun tergantung kita, lingkungan kita, komunitas kita seperti apa, di rumah kita seperti apa. Tapi intinya saya berusaha seminimal mungkin untuk menerapkan itu, walaupun memang tidak semua, ya minimal disiplin lah, jangan sampai terlambat ke kantor, itu kan hal kecil ya, tapi sebenarnya kan itu jadi budaya kalau kita sudah bisa terlambat seperti itu. Disiplin, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, ya kita tidak flexing seperti itu, peduli dengan sesama gitu ya, berani, adil gitu, kerja keras gitu. Jadi itu memang ya insya Allah yang harus selalu kita terapkan, walaupun mungkin tidak semua seperti itu. Jadi intinya dari yang kecil aja sih deh, itu aja. Membagi waktu Ya, juga di rumah jelas. dan di kantor. Oke, itu tapi juga sebenarnya itu sangat bisa sih sebenarnya. Kalau kayak teman-teman di sini mungkin super busy ya, kalau saya kan ya sibuk tapi ya alhamdulillah sih masih bisa. Jadi tertib berumah tangga dan Catat ya. Ini yang single tertib coba rumah dicatat tangga ya. dan tertib di dinas di kantor Oke. gitu. Karena katanya kalau nggak ini bisa nggak tertib rumah tangga gitu katanya. Jadi kalau bisa balance lah gitu. Oke ya, work life balance ya. Kata Mbak Lia tadi tips-tipsnya ya, yang ketiga narasumber lain kayak oke, manggut for the next ya, karena ini kayaknya belum nih ya, kayaknya oke ya. Mbak Lia luar biasa ya, integritasnya dimulai bahkan dari hal kecil, dari diri sendiri ya. Jadi sahabat BPHN ya, integritas itu nggak perlu yang muluk-muluk sampai harus gede banget dulu, start dari awal dulu. Kalau masih bicara tentang suka datang terlambat, tolonglah dikurang-kurangi ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kalau Mbak Lia bicara tentang penyuluhan berapi-api ya, integritas, itu satu hal yang harus kita emang selalu pegang ya. Dan sahabat BPHN juga harus punya nilai dasar itu gitu. Nah, kalau tadi kita bicara serius-serius banget nih Han, kita obrolan santai ya gitu ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda nih. Kalau tadi Mas Jericho kan selalu bahas bisnisnya ya. Nah, saya mau buka nih bisnisnya. Saya tenang ya, saya udah research ya, saya udah riset ya. Ada nih ya di sini ya, Kembali Desa ya namanya. Ini nama bisnis Mas Coco ya, Mas Jericho ya. Maaf ya saya kelepasan. Mas Jericho nih nama bisnisnya adalah Kembali Desa. Kenapa Kembali Desa Mas, nggak kembali ke kota? Kalau itu nggak ada jawabannya Mbak Wasri. Oh nggak ada ya, nggak ada filosofinya. Oke, next. Gak apa-apa ya, saya penasaran aja kenapa Kembali Desa gitu ya, atau kenapa nggak Kembali Muda gitu kan. Nah, Mas Jericho, ini Mas Jericho bisnisnya sejak kapan nih Mas Jericho kalau boleh tahu? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun, wow. Mas, Tahun ke-9 ya. tahun ke-9, apakah setelah menjadi ASN atau sebelum jadi ASN? Setelah jadi ASN. Iya. Tadi makanya mendobrak ya. Saya menggali potensi saya ketika saya bahkan sudah jadi ASN. Jadi sahabat BPHN ketika menjadi ASN, berprofesi sebagai ASN, itu bukan berarti sahabat BPHN mematikan nilai-nilai potensi di dalam diri sahabat BPHN, justru mengembangkan ya dengan semaksimal mungkin ya. Contohnya adalah Mas Jericho ini ya. Kita gali lagi nih, setelah menjadi ASN otomatis kerjanya jadi 2 dong, ya kan? Gimana nih membagi waktu antara pekerjaan ASN sekaligus jadi entrepreneur muda nih kita bilang, bapak-bapak CEO muda ya kalau misalnya di TV-TV ya, gimana tuh Mas? Oh, bukan bapak ya? Iya, Om ya. Gimana tuh Mas membaginya? Iya. Kalau membagi waktu sebenarnya gini Mbak Wasri, saya tuh memang dari dulu pengen banget bisa mengembangkan diri dengan apa ya, satu cara yang di luar dari yang saya lakukan sebagai ASN gitu. Dan di awal saya memang berusaha untuk memilih yang memang sesuai yang saya suka. Tapi saya nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi
Mungkin karena ambisi itu juga ya. Jadi memang orang-orang yang ambi gitu ya. Tapi ini satu hal yang positif buat saya. Oh ya, gitu. tentu saja. Saya punya passion, tapi saya nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan semuanya yang semangat yang kita punya, saya rasa untuk membagi waktu itu hal yang mudah. Oh wow. Begitu. Jadi walaupun harus bekerja sampai hari Minggu gitu, tapi selama itu balik lagi ke passion gitu ya. Jadi ketika kita bekerja dengan passion, saya rasa mau tidur jam 12 malam pun itu akan terasa ringan. Gitu. Jadi cara membagi waktunya saya rasa ya karena konsistensi dan memang nggak mau setengah-setengah, jadi mudah aja gitu untuk membaginya gitu. Mungkin kayak Mas Fahri juga dipukul-pukul, tapi karena passion jadinya kan ringan aja. Langsung ya senggol sebelah ya. Karena passion jadi mudah membagi waktu ya Mas ya. Tapi jangan sampai tidur larut malam, jaga kesehatan lah ya. Sahabat BPH juga jaga kesehatan ya. Nah Mas, ini kan bicara tentang membagi waktu tadi kan. Kalau passion mah gampang aja. Tapi kenapa sih alasan sebenarnya tadi? Bukan karena tunjangan kurang kan? Bukan ya. Bukan karena tunjangan kurang. Jadi ini karir ya, kayaknya kayak iya bener gitu. Soalnya tadi Tahu nggak berani ya? baik kita keep ya itu ya, tidak apa-apa ya. Karena tadi kan bicaranya setelah ASN soalnya ya. Jadi ada pertanyaan juga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nih pertanyaannya ya udah jangan itu deh, jangan tunjangan ya. Kalau misalnya ditanya berapa persen Mas Riko tuh ngasih energi untuk jadi entrepreneur muda atau sebagai ASN, atau deh aku tanya passion itu sebenarnya di mana? Bisnis kah atau ASN kah? Boleh tidak dijawab kalau yang ini? Iya, kalau bahas persen, saya kan bekerja ke negara gitu ya, di Senin sampai Jumat gitu. Ya. Pasti saya akan memberikan 100%. Tapi balik lagi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bekerja sebagai ASN, kemudian bisnis, misalnya punya 1, 2, atau 3 bisnis, selama kita bisa membangun tim yang bisa mendukung, saya rasa semua akan mudah gitu. Jadi ketika saya membuka satu bisnis, saya akan membangun tim yang bisa mendukung saya, karena saya sebagai seorang ASN gitu. Jadi selama tim saya memang mendukung 100% mensupport pekerjaan, jadi ya mudah aja sih menurut saya gitu. Dan kalau tadi pertanyaan selanjutnya passion bisnis atau ASN, saya rasa sebagai seorang ASN saya berbicara mengenai ilmu yang saya punya dan bagaimana saya memang sudah terjun dan mengabdi kepada negara gitu. Tapi saya tidak melupakan apa yang sudah menjadi passion saya gitu. Nggak saya kubur passion saya, dan saya cari di jalur yang berbeda gitu. Tadi ketemu nih, passionnya sebenarnya bukan ASN ya, tapi dia ingin memang melayani implementasi masyarakat. ilmu dengan gelar. Tadi diplomatis ya. Diplomatis ya. Ada yang salah ya Mas Riko ya. Tapi karena jangan salah sahabat BPHN, Mas Riko ini bilangnya diplomatis, tapi gini-gini dia adalah the real ambi tanpa dengki. Makanya ini ambisius ini tidak akan menimbulkan dengki. Kenapa? Karena dia ambisius. Sekarang dia mungkin satu dari sedikit ya analis hukum yang udah ahli muda loh. Nah ya jadi mungkin dia hanya tadi ya ilmu padi yang menunduk ya, rendah hati sekali ya, luar biasa ya berkarir di kementerian ini sebagai ASN dan berkarir sebagai entrepreneur muda. Ada bocoran lagi sahabat BPHN, Mas Riko ini gini-gini ya, dia suka nyanyi gitu ya, dia punya suara emas, tapi karena waktu kita nggak cukup ya, jadi mungkin bisa kali diundang lagi ya dia dengan passionnya yang menyanyi gitu ya. Nanti saya nyanyi soundtracknya. Oke ya, boleh. Boleh ya, tolong di keep ya, yang ini di BPHN Talks ya, jingles ya, oke ya. Bicara tentang passion ya tadi ya, Mas Riko tadi nyerempet nih ya ke Mas Fahri gitu ya. Seperti Mas Fahri gitu kan. Mas Fahri ini olahraganya juga anti mainstream gitu ya. Kalau saya biasanya dengar teman-teman saya nih punya hobi tuh olahraga basket ya kan, badminton ya gitu kan, atau volleyball atau paling nggak sepak bola lah gitu kan. Sudah sering dan berprestasi, tentu saja dong senang. Itu kan ASN yang emang unggul juga gitu kan dan berprestasi. Tapi bicara tentang yang satu ini, dia seorang atlet MMA ya sahabat BPHN ya.
Dan bukan cuman sekedar hobi masalahnya, digeluti sampai profesional ya Mas ya, bener ya? Bener. Ya, saya baru lihat videonya 11 Agustus kemarin ya, yang baru tanding ya dan menang ya. Nanti sahabat BPH boleh tonton ya. Ketik aja Fahri Rudianto yang atlet MMA ada ya. Baru banget. Dan menang gitu ya. Benar. Mas Fahri, ini kan sebuah olahraga yang menurut saya tuh agak, ya tadi Mas Fahri bilangnya keras ya gitu. Kenapa Mas Fahri milih olahraga ini? Apakah hanya karena tadi Mas Fahri bilang selain ini keras ada filosofi. Nah, apa Mas Fahri yang sebenarnya pegang sampai akhirnya memutuskan untuk bergelut di dunia MMA, Mas Fahri? Pertama Mbak, kenapa saya mau MMA? Bisa jalan-jalan sih jawabannya. Kita awalnya sebenarnya saya tuh pertama kali combat sport, kalau saya nyebut combat sport ya Mbak. MMA kan nama eventnya sebenarnya, combat sport. Saya tuh awalnya taekwondo Mbak. Dari taekwondo kelas 5 SD, kita dari kampung sana, dari tebing tinggi Sumatera Utara sana kan. Anak kampung lah kan Mbak. Kita diajak, mana pertandingan nih? Asik nih tidur di hotel. Gitu awalnya sederhana, tidur di hotel, bisa naik pesawat. Sederhana itu aja Mbak, kita belum ada berpikir oh ini untuk apa enggak, taunya kita bertanding, dapat uang jajan, naik pesawat di hotel, dah itu aja taunya. Oh, dijebak untuk dipukul. Awalnya Emang suka bertumbuk ya Mas awalnya. Gimana ya Mbak? Dan baru dari awalnya situ dulu, kemudian setelah dijalani ya sebenarnya kalau ditanya bener sih Mbak, kenapa memilih terjun di MMA ya, kita coba juga olahraga yang lain. Olahraga lain kayak bola kaki, pingpong, voli, apalagi olahraga badminton, semua kita cobai juga kan Mbak. Kita cobai futsal, tapi memang hatinya Mbak, itulah memang kata kalau udah hati yang berbicara. Passion ya tadi ya? Gunung kudaki, laut kuseberangi. Yes, itu memang itu ya quotes. Gunung kudaki, laut kuseberangi demi MMA. Demi MMA. Meskipun dipukul berkali-kali sampai berdarah-darah pun dijalanin gitu ya. Kalau bicara dipukul ya sebenarnya Mbak ya, itulah memang ya. Dari mungkin orang melihatnya, wes mengerikan nih. Emang ngeri, Mas. Tapi di BPN Talks ya, kawan-kawan di sahabat BPN sebenarnya informasi yang saya beritahu ya, di MMA itu sebenarnya paling aman, percayalah. Sangat aman. Yang pertama alasan secara argumentasi. Orang bingung nih kenapa paling aman. Mukanya tuh yang pertama nih saya jelaskan, ada rule, ada peraturan. Terlihatnya brutal tapi tetap ada aturan. Kedua, di situ ada wasit yang setiap saat bisa menghentikan dan melihat. Yang ketiga, orang-orang yang bertanding itu pasti orang-orang siap. Oke. Bandingkan ini, saya kasih banding dengan kita pertarungan di jalanan. Wah, itu di luar. Memang tanpa peraturan, tanpa persiapan, tanpa pengamanan. Pakai emosi lagi ya. Pakai emosi benar. Ketika orang bertanding itu Mbak, ini saya kasih gambarnya. Stop kata wasit. Kita mau pukul, kita mau tendang, kita berhenti. Seperti itulah amannya. Lawan kita cekek, misalnya kata cekek, orang cukup kasih kode gini, kita langsung berhenti. Seperti itulah amannya sebenarnya. Tapi memang karena namanya olahraga combat sport, pasti identik yang namanya baku pukul, pasti ada benturan, pasti ada luka. Pasti itu nggak mungkin nggak kan gitu kan. Makanya itu tadi. Tapi kalau dibilang aman, sangat aman. Dan sebenarnya karena kita petarung itu Mbak, sebelum bertarung juga kita kan ada cek medis. Kita selalu cek medisnya sebelum dan setelah pertandingan. Itu kita selalu dicek gitu. Kemudian, siap ya, benar-benar siap ya. Benar-benar siap. Jadi itu sebenarnya. Cuman kan memang kalau orang lihat pukul-pukulan nih, tapi sebenarnya itu di atas tuh orang-orang yang sudah siap baik mental dan fisik itu. Bandingi yang berbahaya itu gini Mbak, orang yang nggak siap mental dan nggak siap fisik. Di beberapa berita kan kita lihat tuh, ada orang berkelahi dipukulin sampai name. Kasus beberapa hari ini yang sampai membawa bapak orang tuanya sampai masuk menyangkut kasus yang lain. Kenapa bisa separah itu? Karena keduanya nggak siap secara mental dan siap secara fisik. Terjadi seperti itu, kenapa? Dia lost control namanya. Kalau kita di MMA ketika lawan kita nggak berdaya, kita udah nggak langsung pukul. Bahkan kita nyuruh wasit, ini kok dibiarin? Bayangin kita masih peduli. Kalau dia tuh lihat seperti bukan manusia, kan ada berita yang kita baru-baru lalu loh, berita yang sampai viral itu, yang dia dilompati, diteriaki. Itu manusia bukan kan seperti itu. Tapi kita petarungnya emang nggak ada. Kalau seandainya yang Mbak lihat itu teriakannya itu sebenarnya cuman gimmick aja Mbak, memang entertain toh. Ada gimmick. Iya, kalau cuma gini, salaman gini, apa kalian main catur bagus.
Kayak seperti itu sebenarnya nilai jual. Ya. Tapi lihat setelah bertanding, pasti salaman, Pelukan lagi. pasti pelukan. Kalau ada berapa berita yang sampai parah, itu sebenarnya memang itu skenario, Mbak. Ya itulah memang untuk harga jual. Ya. Seperti itu sih, Mbak. Ini informasi aja sih. Informasi disampaikan ya Sampaikan. secara cuma-cuma ya bagi sahabat BPHN ya dari Mas Fahri. Jadi siap. emang mungkin ada perlunya ya kita emang mendatangkan orang-orang yang spesifik di bidangnya biar tahu nih dunia seperti apa. Kalau tadi kan Mbak Nurul kayak enggak, emang mengerikan gitu ya setelah waktu. Oh bener juga ya. Jadi sahabat BPHN kalau mau gelut jangan di jalan, siap masuk ring seperti Mas Fahri jadi atlet profesional sekalian ya kan. Jangan beraninya main kandang ya kan ya. Nah tapi Mas Fahri, Ya. saya lihat nih ya di profilnya Mas Fahri. Saya mau suka ngulik-ngulik ya sahabat BPHN ya. Tapi di sini taekwondonya black belt loh. Gimana gitu? Black belt saya. Jadi selain MMA, taekwondo juga Iya. digelutin. Saya kan MMA itu kan pro-nya ya, Mbak. Sebelumnya saya amatir. Saya amatir dari SD sampai terakhir bertanding itu di Jakarta 2019. Porda Sumatera Utara untuk persiapan PON Papua. Ya, sebelum ke pro saya di amatirnya lama. Jadi memang benar-benar saya lama itu tadi. Karena awalnya ya ajak kasih uang jajan, naik pesawat, tidur di hotel lah, udah itu aja. Tipuan manis. Tipuan manis, tapi manis ya. lama-lama Nah, itu tadi kenapa terjun ke MMA untuk di amatir di usia kita sama secara fisik kita udah nggak bisa lagi. Karena kan kalau di amatir itu berat tinggi juga pengaruh. Bahwa kita gimana nih, kita masih mau berkarya nih, masih mau berprestasi nih. Pingin coba tantangan sebenarnya. Sebenarnya kayak dopamin sih, Mbak. Kalau saya bilang ke diri saya ini dopamin gitu. Orang tuh kan ketika dosisnya kurang, pingin lebih. Ya. Nah, itu MMA bagi saya, combat sport bagi saya. Jadi pingin Jadi memicu, pingin coba lain gitu. Sebenarnya memang juga gini ada yang bertanya. Kadang di telepon juga ada kawan-kawan. Mari, kok ngapain katanya gitu? Kok ada ASN ngapain ikut kayak gitu-gitu? Sering telepon gitu, Bu. Awal-awal dulu gitu, Mbak Wasri, dan kawan tanya itu kan kenapa? Apa itu lo gini kata dia gitu kan. Tapi itulah karena mungkin kawan-kawan nggak lihat apa yang saya lihat gitu kan, apa yang kita butuhkan kan gitu kan. Dopamin yang saya butuhkan tadi adanya di situ gitu. Kalau orang lihat, Mbak, memang itu saya bilang orang lihat mungkin kerasnya, tapi kalau di situ yang tadi kita dapat nilai persahabatan, nilai diri lah, kontrol diri tadi. Serius kontrol diri, yang pasti paling nggak seandainya sesuatu hal terjadi di jalanan yang nggak kita inginkan bisa lari itu ya loh. Paling nggak itu. Ya, kemudian kalau mau bicara lebih luasnya lagi, ya event MMA ini event internasional. Event internasional. Betul. Lembaga internasional. Ada Wadahnya ya. jelas, Mbak. Betul. Kita bisa go internasional. Ya, dan itu ada dibuktikan kalau di Indonesia kan. betul. Itu sih sebenarnya, Mbak, kalau saya. Berarti bukan karena pengen numbuh atasan Bukan. kan? Bukan ya. Boleh ya bertumbuh di ring ya, tapi Mas ya jangan bertumbuh di dalam BPHN juga ya, dan jangan tumbuhi gitu kan, jangan dijadiin samsak ya, gedung-gedung BPHN roboh nanti ya, mahal kita bayarnya ya. Oke ya, Mas Fahri dengan olahraganya yang anti mainstream gitu ya, bertumbuk ya, kalau saya bilangnya orang Sumatera bertumbuk ya, Mas Fahri pasti ngeh gitu ya. Dan ini luar biasa ya, karena menegangkan ternyata banyak nilai yang bisa diambil dari sana. Nah itu makanya ya sahabat PPHN, kita nggak boleh tuh don't judge book by the cover. Harus lihat dulu sampai ke dalamnya, baru abis itu kita review ya, kita buat resensi gitu ya. Nah kalau tadi Mas Fahri tuh bicara tentang saya tuh pilih MMA mungkin karena terjebak awalnya, tapi akhirnya adalah dicoba kayaknya masuk, pas masuk kayaknya emang niat gitu ya, akhirnya sampai terjun gitu kan. Nah kalau yang satu ini ya, ibu yang satu ini saya akhirnya kembali nih sama Mbak Nurul nih gitu kan. Kalau dia tadi langsung bilang ya, saya emang aktif dari organisasi kampus gitu ya. Nah kalau ini kayak paling banyak nih ya profilnya, saya lihat ya, saya udah riset nih ya, si Ambi tanpa dengki ya, kalau di Wiwaw ya, saya ambil dari Wiwaw nih, Ambi tanpa dengki gitu ya. Mbak Nurul ini tuh selain dari aktivis, tadi ya Mbak Nurul menjelaskan gitu kan, Mbak Nurul ini juga aktif sebagai public speaker ya kan, betul sekali ya, dan dari sana juga mungkin menjadi sebuah jalan untuk menyuarakan pendapat ya, membela hak-hak perempuan dan ya tadi wanita dan anak gitu kan. Kemudian tapi ini kayaknya kalau saya lihat-lihat nih Mbak Nurul ya, kayak satu hari kan 24 jam ya Mbak ya. Ini mohon maaf nih ya, saya bacain ya sahabat BPHN ya, Mbak Nurul ini ya, Nurul Rohmah nih MC iya, moderator iya, public speaker ya tadi jelas ya, trainer juga, nggak cuma MC, trainer juga ya, kemudian anti corruption
instructor ya. Terus abis itu ada dia jadi public relation ya di Kemenkumham Muda, Wiwal. Kalau tadi kita punya entrepreneur muda, kita juga punya entrepreneur muda satu ya. Mbak Nurul punya brand ya. Saya sounding lagi ya, ini saya promosi ya. Kultura silahkan dicek gitu ya. Jadi Mbak Nurul ini kalau saya lihat nih dari sini aja, detail aja ya, Mbak dibagi 24 ya nggak cukup gitu ya Mbak ya. Dan dari sibuk-sibuknya tadi ya, kadang saya cek Mbak Nurul nih tadi kayak masih di Jakarta Selatan, kok sekarang kayaknya udah tiba-tiba di sana gitu ya. Itu gimana Mbak Nurul nih membagi waktu tuh di kesibukannya itu, lelah nggak sih Mbak? Capek ya. banget. Jadi kalau misalnya mau dikasih, manusiawi nih. kalau mau dibilang motivasinya apa supaya kuat, nggak ada, saya capek gitu kan. Jawaban paling manusiawi. Ya, tapi kembali ke statement Mas Yeriko, ketika kita cinta atas sesuatu, kita tuh ngejalaninnya tuh kayak ya udah mengalir gitu aja gitu. Passion, kemudian kalau misalnya bisnis tuh sama, itu hal yang saya suka. Jadi berawalnya sebenarnya Kultura itu dari saya tuh suka buat baju dengan partner saya seperti itu. Saya nggak suka baju yang kalau misalnya udah dipakai sama orang atau baju yang biasa aja gitu, pasti ada sesuatu yang asimetris atau apa. Itu saya lebih suka sesuatu yang unik. Nah dari situlah kita akhirnya ngembangin Kultura bersama. Nah kalau Mas Yeriko yang penting membentuk tim yang bisa supporting kita, itu benar banget karena Kultura tuh bukan brand murni yang saya handle sendiri gitu. Saya punya tim, saya punya partner yang memang dari kuliah itu kami bersahabat, kemudian dia yang in charge itu lebih banyak gitu. Jadi saya sekarang sebenarnya lebih pada advisor, kemudian yang kalau dulu masih sempet tuh memberi masukan untuk desain dan lain sebagainya, tapi sekarang itu lebih kita karena bisnis sudah berjalan dan kita lebih ke partner bisnis aja yang kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang 24 jam kurang bisa jadi, tapi saya selalu membuat ya produktif sih ya. ASN produktif itu penting gitu. Betul. Jadi kita nggak cepet bosan, apalagi saya nggak suka sesuatu yang rutinitas saja, misalnya 9 to 5 gitu, bekerja selesai pulang dan lain sebagainya, tapi saya butuh sesuatu untuk bisa berkarya lagi, kembali lagi, dan dalam waktu 24/7 alhamdulillah selalu terisi dengan baik, dengan produktif, dan tinggal gimana kita time management aja gitu. Penting sekali ya time management. Dan kemudian tadi menarik ya karena bicara tentang lingkungan ya. Karena saya pernah dengar nih, saya pernah baca ya satu kutipan menarik ya. Dia bilang gini, your environment defines you. Ya, jadi saya tadi sangat tertarik dengan Mbak Nurul. Dia bilang kalau dia membangun bisnis itu bahkan dari kuliah gitu ya. Jadi melihat bapak ibu, kakak-kakak di sini ya. Saya jadi melihat bahwa emang kalau satu orang tuh susah untuk bertahan ya sahabat BPHN ya. Sama kayak satu lidi tuh gampang banget dipatahin, 2 lidi tuh mungkin masih bisa dipatahin juga, tapi kalau 3 lidi dan lebih, coba kau patahkan tanganmu yang sakit gitu ya. Sama seperti ini, dari satu orang yang berdiri dan kemudian satu orang mungkin gampang banget dihempaskan angin, tapi dengan orang-orang yang luar biasa ini bergabung, visi Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mustahil karena ada SDM, ada orang-orang yang berdiri untuk itu gitu ya. Tapi Mbak Nurul nih, tadi kan gimana tuh membagi waktu ya, diisi aja gitu ya dengan time management yang benar, kemudian emang berusaha untuk memaksimalkan waktu itu gitu ya. Saya punya informasi menarik lagi ya sahabat BPHN, hari ini saya bagi-bagi informasi ya. Sebentar lagi nih Mbak Nurul ini akan terbang ke Shanghai ya. Tadi ya emang passionnya nih, kita turunin tepuk tangan dulu. Selamat Mbak Nurul ya, karena sudah diterima S2 ya di Shanghai. Jurusan apa Mbak? Public policy. Public policy ya. Jadi nanti September nanti akan segera ke sana. Jadi sahabat BPHN, menjadi seorang ASN bukan profesi yang mandek gitu ya. Bukan selesai keterima, oke. Selesai sudah, tinggal nikmatin. Enggak kayak gitu. Karena ya tadi bicara tentang generasi muda berkarya, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di diri kita dan mengembangkan kompetensi. Tadi seperti yang Mbak Lia katakan, sampai ke batas yang mungkin nggak bisa dibatasin gitu kan. Ya jadi luar biasa banget nih untuk setiap kakak-kakak yang ada di sini. Insight-insightnya itu luar biasa banget gitu ya. Karena kedepannya pun Indonesia Emas itu yang harus memenuhinya, yang harus jadi pilarnya, itu adalah kita generasi muda sahabat BPHN ya. Oke, karena sudah banyak banget nih insight ya dari kakak-kakak nih hari ini ya.
pertanyaan 2 terakhir deh ya untuk podcast BPHN episode 57 kali ini. Kalau misalnya tadi gitu ya, kakak-kakak, mas mbak gitu kan punya hobi, passion ya di luar pekerjaan kantor gitu kan ya, ada entrepreneur, ada atlet, ada mungkin public speaker, bahkan sampai desainer atau mungkin penyuluh dan bahkan ibu rumah tangga yang akhirnya semua dikombine itu dan menjadi satu hal yang emang sangat luar biasa. Gimana nih teman-teman atau kakak-kakak ingin membagikan pesan gitu ya kepada sahabat BPHN ya, muda di luar sana gitu ya, agar mereka tuh tetap berkinerja optimal sebagai ASN gitu ya. Mungkin ada nih adik-adik atau calon-calon ASN muda yang lagi pembukaan nih, proses pembukaan ASN ya sebentar lagi gitu kan. Apa nih pesan-pesannya buat mereka biar mereka nanti masuk sebagai ASN seperti kakak-kakak ini ya, yang membagi waktu aman, bekerja aman, karir aman, kontribusi aman ya, semuanya aman, pendidikan juga. Gimana? Kita mulai dari siapa nih? Siapa? Kalau dari tadi Mbak lihat terus ya, Mas Jericho tuh ngeliat saya kayak saya dulu ya. Kita ya Mas Jericho, gimana Mas? Tenang Mas ya, aku tidak meninggalkanmu. Iya. Kalau menurut saya ini balik lagi nih bahas passion lagi ya Mbak Wasri. Kalau ASN muda punya passion, jangan dikubur. Itu satu hal yang itu berkah menurut saya. Oke. Satu anugerah gitu ya, menjadi passion yang kita punya gitu. Tapi semua langkah yang kita ambil itu ada risikonya gitu. Kalau tidak mau ada risiko berarti jangan coba-coba gitu, karena artinya ketika kita mengambil satu langkah ada risikonya, pasti di belakang itu pasti harus kita ambil semua. Seperti misalnya ASN kemudian berbisnis, pasti waktunya akan jauh banyak habis gitu. Itu jadi buat saya sebagai seorang ASN muda, kalau punya passion dikembangkan, diambil, dibawa ke arah yang positif, tapi pasti ada risikonya. Tapi bagaimana kita bisa membagi itu semua, membentuk tim misalnya salah satunya, jadi risiko itu kita ambilnya bersama-sama. Wow. Gitu. Jangan dikubur ya setiap passion, take risk ya, jangan jadi risk averse ya Mas ya. Oke ya, luar biasa sekali Mas Jericho ya. Sahabat BPHN mau ngingetin lagi, kalau misalnya sahabat BPHN punya pertanyaan gitu ya, jangan tahan-tahan ya, silahkan diketik di kolom komentar. Dan atau misalnya ada yang mau ngasih pesan-pesan gitu ya kepada kakak-kakak narasumber di sini, silahkan diketikkan di kolom komentar ya. Yang bergabung secara live ya boleh disampaikan ide-idenya bahkan mungkin, atau mungkin harapannya juga di kolom komentar TikTok dan Instagram kita. Ya lanjut lagi ya ke Mbak Lia nih. Gimana Mbak pesan-pesannya untuk ASN gitu ya lain, atau calon ASN mungkin yang memiliki tadi hobi mungkin seperti Mbak Lia ya, pengen menyuarakan anti korupsi biar bener-bener zero korupsi di Indonesia gitu ya, kepada ASN-ASN muda di luar sana, biar nggak cuman kerjaannya aja yang profesional, tapi di luar itu juga hobinya juga, passionnya juga itu tuh tetap jalan. Gimana Mbak? Kalau menurut saya sih jangan mager aja. Oh iya. Bener. Sepakat sih kalau jangan mager ya. Karena kayaknya apa ya yang saya lihat, ya mungkin memang sudah eranya kan sekarang Gen Z itu udah eranya generasi Alpha, yang gadget ya gitu. Mudah kan maksudnya sih nanti ketika mereka jadi ASN, ya itu ASN itu kan gimana pun juga aparatur sipil negara yang punya rambu-rambu. Jadi benar kata Mas Jericho, silakan kalau mau punya passion di luar dia sebagai ASN, work life balance tadi. Jadi seimbangkan, tapi juga tidak melupakan kewajiban dia sebagai ASN gitu ya. Nah, dengan mager jangan males lah gitu loh kan. Kalau udah mager males tuh akhirnya suka kadang-kadang ya jadi nggak disiplin tadi ketika harusnya dia bekerja waktunya office hour tapi dia tidak ada di kantor seperti itu. Jadi kalau menurut saya keseimbangan itu yang harus perlu dijaga, boleh gitu teman-teman untuk berbisnis gitu ya, karena kan memang saya pun ke anak saya kembangkan jiwa entrepreneur ke dia gitu, dan memang dia dari kecil, anak saya yang besar itu kan udah lulus kuliah, udah kerja, sekarang pun
dia kayaknya jiwa-jiwa entrepreneurnya tuh udah terlihat dari kecil gitu ya. Dari kecil tuh dia waktu SD sudah berbisnis kecil-kecilan jual chat engine game. Wow. SD gitu ya, dan sampai Ini sekarang, generasi dan alpha. sampai sekarang, iya itu dia, nggak dia Gen Z. Oh, Gen Z ya. Karena umur 22 tahun ya. Jadi sebetulnya saya tuh bukan muda lagi ya gitu, saya golden age. Apalah arti sebuah angka? Semangatnya muda. Semangatnya Spirit, muda. spirit, Pas sekali spirit. saya masih masuk di muda berkarya ini ya, saya juga bingung gitu ya. Tapi alhamdulillah emang yang penting kuncinya sehat sih itu tadi. Jadi intinya sih sebenarnya itu sih, Jangan mager. jangan mager, jangan malas, dan bener passion ikuti. Tapi ketika kita menjadi ASN ya kita juga harus perhatikan rambu-rambu kita sebagai ASN. Wow, luar biasa ya. Tetap sampai akhir ya sebagai penyuluh ya. Ya, karena benar ketika jadi Betul. ASN kita berbisnis tiba-tiba kita nggak ngerti, kita korupsi akhirnya Nah, gitu. betul. Itu rambunya yang paling penting sebagai Harus penyuluh anti korupsi. Saya Reminder juga sepakat, buat diri sendiri, betul. gitu. Saya sepakat ya, harus ada peluitnya ya, harus Ya, ada rambu-rambunya, betul. nggak boleh dilanggar. Yang harus ditaatin harus ditaatin Iya, gitu ya, luar biasa banget ya. Kemudian Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul memberikan pesan kepada ASN muda di luar sana mungkin tentang tadi ya work life balance juga, passion juga, dan pekerjaan sebagai ASN ini, gimana Mbak Nurul memberikan pesan kepada ASN muda dan calon ASN muda? Mungkin ini untuk seluruh teman-teman yang sekarang baru ini ya, Kak Wasri baru sebagai ASN, kemudian juga yang baru mau mendaftar. Kalau saya tuh selalu ke junior saya, kalau misalnya Kak mau daftar CPNS nih, apa dong tips and triknya? Justru ngapain daftar? Kalau saya justru kayak gitu. Ya. Menjadi ASN itu adalah panggilan, Betul. menurut aku, karena ketika ini dijadikan suatu pekerjaan pencarian nafkah, kita tidak akan pernah cukup. Menurut aku ya Kak Wasri ya, kita tidak akan pernah cukup di sini, tapi kita selalu dituntut untuk lebih menjadi ASN tuh. Makanya kalau misalnya Mbak Lia bilang jangan mager, betul. Kalau misalnya image-nya PNS zaman dulu tuh adalah orang-orang yang aduh ini males apa dan lain sebagainya, mager, bisa jadi generasi mager ya. Justru aku sampai hari ini belum pernah merasakan bahwa aku bisa leha-leha yang kayak gitu. Karena apa? Karena itu pilihan. Ternyata untuk menjadi ASN yang produktif dan tidak produktif itu adalah pilihan. Saya yakin Mbak Lia ini adalah orang yang dibutuhin di mana-mana. Hari ini rapat aja bisa sampai 3 gitu kan. Kala-kalain minum obat yang kayak gitu. Nah, sama halnya dengan ya teman-teman saya di sini juga, Mas Yeriko tuh orang yang sibuk juga di pusatnya menjadi redaksi juga, pimpinan Jurnal redaksi FIB. dari jurnal di pusat beliau gitu. Dan saya pun juga sampai hari ini kurang bisa ya mendapatkan energi, saya yang kurang ada kegiatan dan lain sebagainya, karena setiap waktu saya selalu terisi. Dan itu kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang mau sibuk, kita orang-orang yang mau mengambil peran. Kalau saya bilang orang-orang yang mau mengambil peran di tempat kita seperti itu. Jadi dengan kalau misalnya tadi Kak Wasri bilang kesibukannya 24 jam kurang apa enggak, kalau boleh dibilang kurang gitu. Karena ada banyak hal untuk membuat sebuah perubahan itu kan kita tidak bisa sendiri, dan kita tidak bisa stuck di situ aja. Kita harus terus bergerak supaya perubahan itu bisa kita capai gitu. Dan movement itu tuh nggak bisa kita lakukan hanya dengan sendiri, tapi bareng-bareng. Dan gimana sih cara kita supaya punya teman atau punya grup atau lingkungan yang bersama-sama? Kita harus setiap hari yang namanya memberikan awareness supaya orang tuh bisa satu visi misi dengan kita seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, apa yang sedang dilakukan juga oleh teman-teman, saya yakin ini adalah perubahan yang mau kita capai ke depannya gitu. Jadi kalau mau dibilang kita sekarang adalah generasi pemutus, pendobrak, bisa jadi iya. Karena untuk mendobrak itu di 2045, kita nggak bisa cuma sekarang yang nggak ngapa-ngapain, tapi kita harus terus bergerak supaya nanti sampai 2045 tuh kita capai seperti itu. Terus bergerak. Ya tadi sejalannya sama yang dibilang Mbak Lia ya, jangan malas ya, betul. nggak boleh malas, nggak boleh mager. Ada banyak banget pilihan kan? Karena mau kita, betul sekali saya sepakat dengan Mbak Nurul, karena kita mau kita tidur atau kita bangun itu tuh pilihan ya. Leha-leha atau take an action itu juga pilihan gitu ya. Sama seperti tadi mau korupsi atau tidak korupsi itu juga pilihan ya. Jadi ASN muda ya, yang muda yang berkarya emang harus memilih mau komit di mana gitu betul. ya. Luar biasa sekali ya yang tadi ya, si ibu yang super sibuk ini gitu ya.
Yang terakhir Mas Fahri, gimana Mas Fahri itu memberikan pesan kepada ASN muda di sana? Jangan diajak atlet MMA ya, atau jangan diajak bertumbuk gitu. Bisa sih mau diajak atlet MMA biar makin banyak gitu kan atlet. Kalau saya sih rasa sakit ya Mbak. Satu kata rasa sakit. Jadi orang-orang yang kuat dan bertahan pada sakitnya, dia akan selamat. Tumbuhan yang tumbuh di padang pasir, yang sedikit air itu lebih kuat daripada tumbuhan tumbuh di tropis. Seperti kaktus maksudnya? Iya, ya, seperti kaktus. Alasannya kenapa seperti itu dengan rasa sakit? Ya memang saya nih Mbak ya, kaitannya dengan kantor nanti ya saya berjuang sendiri, saya kasih contoh ya, sebagai contoh dan tadi tuh lingkungan akan melihat. Ya kalau di dunia olahraga pasti paling tidak lingkungan tuh mulai, wih olahraga nih ingat. Apalagi kan informasi sekarang anak kecil udah cuci darah. Indikator kan selain makanan yang dikonsumsi, aktivitas fisik yang rendah juga pengaruh. Kan gitu kan. Nah, dari situ sih kalau dari saya pribadi yang saya lakukan itu sih, dan alhamdulillah apa yang saya lihat di lingkungan ruangan saya sudah terlihat sih Mbak. Rasa sakit. Iya, kita berjuang sendiri yang pertama itu rasa sakit kita sendiri nih nggak ada kawan, tapi lama-lama, wih perlu juga nih. Walaupun bukan MMA-nya tapi dia dunia olahraganya seperti itu loh. Ya seperti itu sih Mbak. Ya ada pertanyaan dari netizen nih menarik nih, buat Mas Fahri gitu ya. Waduh, saya ini Mas Terhormat saya ditanya nih. Mas Fahri ada masalah apa sih katanya sama orang seruangan sampai milih jadi MMA nih untuk luapin emosinya. Ini beneran Mas ada masalah sama Mau saya seruangan? kunci satu-satu. Ini netizennya jangan menampakkan diri ya. Oh enggak Pak. Kalau pertanyaannya untuk apa MMA di ruangan? Untuk melindungi teman-teman. Ya, bukan Untuk memberi keamanan. So sweet. sahabat BPHN, bukan meluapkan emosi, tapi untuk melindungi teman-teman. Memberi Ya. keamanan, keselamatan, dan kenyamanan maksudnya. Memang boleh keras, hatinya tetap selembut kapas ya. Oke ya, nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya dari netizen nih. Ini gimana sih biar tetap konsisten dalam menjalankan aktivitasnya? Padahal kerjaan di kantor segudang nih, kayak saya cukup kasih satu aja. Ini kayak Mas Yeriko nih gimana nih? Yang paling ambisius. Soalnya Mas Yeriko ini yang paling ambisius tanpa dengki gitu ya. Harus menjabat di mana-mana kalau Iya, di iya. Gimana nih Mas? Untuk tetap konsisten. Ya. Gimana cara tetap konsisten di aktivitas kita? Yaitu balik lagi, apapun yang kita suka, apa yang kita cinta, pasti kalau dijalanin nggak akan ada rasanya, pasti akan ringan gitu. Ada rasanya excited loh Mas. Iya, dan excited itu nggak akan pernah berkurang kalau kita menjalani sesuatu itu sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Ada Berarti dopamin. cintai dulu. Iya benar. Iya, cintai dulu, nanti Baru konsisten miliki. pasti akan berjalan. Ini bosan kita kemudian. Atau miliki dulu baru cinta. ini kita bicara tentang cintai dulu yang sama ya. Oke ya, cintai dulu passionnya, abis itu konsistensi itu akan mengalir gitu ya. Baik ya, sahabat BPHN, untuk penutup nih ya, kita tadi bicara tentang Indonesia Emas 2045 gitu ya. Gimana harapan teman-teman, kakak-kakak bagi Indonesia Emas 2045? Siapa? Dari tadi Mas Fahri, terus Mas Fahri aja deh yang tutup dulu nih. Gimana tuh? Harapan Mas, saya? Harapannya bagi Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 2045 kan dididik dengan bonus demografi ya Mbak. Pertumbuhan generasi muda yang lebih besar dibandingkan dengan usia yang lebih tua gitu ya Mbak. Jadi ya, harapan saya pastinya anak-anak muda di 2045 dan seterusnya nanti bisa mengeksploitasi potensi pada dirinya masing-masing dan menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Wow. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Fahri. Kalau Mbak Nurul gimana Mbak? Harapan Mbak Nurul untuk Indonesia Emas 2045? Oke. Ini berat, tapi saya terus optimis bersama dengan teman-teman saya ya. Banyak anak muda saat ini, ASN muda yang percaya bahwa 2045 itu adalah masa kejayaan kita, Amin ya. Indonesia. Dan itu yang sedang kami laksanakan, yang sedang kami gerakkan seperti itu. Dengan saya juga bersama dengan teman-teman di Indonesian Youth Democracy Forum. Kami bahkan saat ini sedang menyuarakan poin-poin untuk bukan memperbaiki, tapi untuk terus berkontribusi untuk mengawal demokrasi Indonesia seperti itu. Kita mau Indonesia yang lebih baik,
kita mau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu kita menjadi pribadi atau SDM unggulnya dulu gitu. Jadi kita terus menggali potensi kita, kemudian kita terus meningkatkan kompetensi kita supaya apa? Itu alasannya kenapa saya harus sekolah, saya mengajak teman-teman saya untuk sekolah, karena edukasi itu penting. Ternyata pendidikan itu adalah dasar supaya negara ini bisa maju, supaya kita bisa spread awareness, kemudian juga bisa mengajarkan orang lebih banyak lagi, bahkan memberikan contoh. Karena untuk menyuruh seseorang itu sulit jika kita tidak menjadi role modelnya. Kalau misalnya kita tidak menjadi sosok yang ingin kita jadikan seseorang yang lain di luar kita mustahil bisa menciptakan orang yang lebih baik daripada kita. Untuk itu kita harus menjadi pribadi yang baik untuk bisa menciptakan generasi baru yang lebih baik lagi. Itu sih Kak Wasri. Oh ya, luar biasa. Mas Riko, gimana Mas harapannya untuk Indonesia Emas 2045? Ya, harapannya mungkin yang paling dasar adalah kalau menurut saya adalah balik ke diri sendiri. Kita mau jadi SDM yang unggul atau SDM yang biasa-biasa aja. Pilihan ya? Iya, tapi saya rasa sebagai generasi yang kita tuh, menurut saya generasi yang sangat diuntungkan gitu. Kita bisa mendapatkan banyak hal jauh lebih mudah daripada di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi saya rasa untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi jauh-jauh lebih mudah. Jadi untuk menjadi SDM yang unggul jauh lebih punya sarana untuk bisa mengembangkan itu gitu. Jadi apalagi sebagai seorang ASN muda, saya rasa dari sekarang kita sudah harus terus mengembangkan kompetensi karena persaingan pasti semakin banyak gitu. Balik lagi ke ambisi berarti ya. Tapi ini yang satu hal yang positif gitu. Jadi kita harus tetap kompetitif, tapi untuk satu hal yang positif untuk mewujudkan SDM yang unggul di Indonesia masih. Thank you Mas Riko. Penutupnya nih Mbak Lia. Oke, singkat aja sih. Semoga terwujud generasi yang berintegritas. Kemudian sadar hukum, cerdas hukum, patuh hukum. Kemudian akhirnya insya Allah kita menuju negara yang zero corruption. Amin. Walaupun agak muluk-muluk ya, tapi ya kita boleh bermimpi dong. Jangan takut untuk bermimpi kan, ya nggak sih? Dan itu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ada contohnya ya, sudah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ya. Kita semua akan menyusul ke negeri Cina nih. Nonton Panda Cengdu. Tapi nggak harus di Cina kan? Luar biasa sekali ya untuk semua narasumber di sini ya. Baik, terima kasih untuk Mas Riko, terima kasih untuk Mas Fahri, Mbak Nurul ya, yang kali ini menjadi narasumber, dan Mbak Lia untuk setiap insight, setiap harapan, dan kita aminkan dan kita positif dan optimis bahwa Indonesia benar akan menjadi generasi emas di 2045 gitu ya. Nah, sahabat BPHN ya, generasi muda yang seperti tadi adalah agen perubahan, bukan menunggu untuk dunia berubah gitu ya. Langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar yang akan membentuk masa depan negara kita. Jadi jangan biarkan seorang pun menganggap kita itu rendah karena kita muda, tapi justru kita harus memberikan teladan bagi generasi ini dan bagi generasi selanjutnya gitu. Teruslah berinovasi, berkreasi, berkontribusi dengan semangat dan dedikasi. Masa depan Indonesia yang gemilang ada di tangan kita semua. Demikian BPHN Talks hari ini. Tidak lupa kami mengajak sahabat BPHN untuk terus mengikuti update setiap hari dari kegiatan dan pembahasan yang sedang dikerjakan oleh BPHN dengan melakukan like and subscribe pada BPHN TV Official. Jangan lupa tonton setiap kontennya, kemudian untuk follow juga Instagram dan TikTok ya di BPHN_Kemenkumham. Dan juga kami mengajak teman-teman untuk berselancar di website kami untuk tahu layanan hukum, kegiatan-kegiatan yang ada di www.bphn.go.id ya. Jangan lupa ada Twitter atau X ya di @bphn_Kumham ya. Saya Wasri Dewi, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam perubahan.